Halo semuanya, masih bersama saya Apip. Dalam video kali ini saya akan mengeluarkan unek-unek saya mengenai hujatan-hujatan yang ditujukan ke Xiaomi ya. Xiaomi saat ini banyak sekali yang menyudutkan, banyak sekali yang mencari-cari kesalahannya. Dan juga karena saya merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang saya rekomendasikan untuk membeli produk Xiaomi. Mungkin sudah puluhan atau malah ratusan ya. Baik itu sanak keluarga ataupun sahabat dan rekan kerja di kantor ya. Banyak sekali yang saya rekomendasikan, bahkan saya sendiri yang membelikan ke toko Play Store-nya ataupun di toko online-nya. Nah, video kali ini juga terinspirasi dari channelnya Hendra Komik ya, yang dia juga ngebelain Xiaomi ya. Yang mana dia menjelaskan di sana bahwa yang terjadi di Poco F3 Black Crash itu ternyata juga terjadi di iPhone 12 malah ya, dan juga di produk lainnya tentunya. Lantas, mengapa saya merekomendasikan produk Xiaomi ini, dan apakah seburuk itu MIUI yang katanya MIUI itu sampah dan sebagainya lah, dan ada banyak sekali saya baca di komentar, saya sendiri juga baca. Lantas apakah benar seperti itu, dan kenapa saya merekomendasikan produk Xiaomi? Ikuti terus video ini sampai selesai. Saya Apip dan kita mulai saja konten ini. Baik, saya menggunakan produk Xiaomi ini dari Redmi Note 3, bukan Redmi Note ya, dari Redmi 3 Pro, yang sama juga dengan Redmi 4X ya spesifikasinya, yang resminya Redmi 4X, terus yang versi dari luarnya itu Redmi 3 Pro kalau nggak salah. Dan itu saya sangat puas sekali ya, karena kenapa? Durability-nya sangat luar biasa, sampai saat ini masih bekerja dengan baik. Redmi 3 Pro saya, mungkin saya tunjukkan nanti, itu sudah jatuh puluhan kali di ubin, di meja kerja, di kamar mandi, sudah ratusan kali kayaknya itu sudah jatuh. Karena saya ceroboh sekali ya di meja kerja tuh, dulu tuh sering jatuh. Dan produknya masih sehat walafiat, kaca depannya nggak ada retak, dan mulai saat itu saya jatuh cinta dengan produk Xiaomi ya. Saya nggak terlalu membela Xiaomi ya. Ini juga terjadi di Vivo ya. Vivo juga saya ceroboh juga, tapi nggak, produk mereka luar biasa juga. Vivo mantap. Tapi kenapa saya beralih ke Xiaomi? Karena harganya lebih murah, itu saja. Dan lantas saya akhirnya sudah lama kan nih beli lagi Redmi Note 7 ini. Dan teman-teman saya juga terinfluence waktu itu. Setelah saya membeli Redmi 3 Pro, mereka juga beli Redmi ini, Mi Mix dan sebagainya lah. Dan mereka juga beli produk-produk Xiaomi, yang akhirnya banyak sekali ya komunitas di lingkungan saya yang menggunakan Xiaomi. Kebetulan waktu itu saya pelopornya ya di tempat saya yang menggunakan produk Xiaomi. Terus di keluarga saat itu masih belum ya, masih banyak yang menggunakan Samsung, ada Vivo, Oppo dan lainnya. Dan akhirnya saya juga menginfluence mereka, semuanya sekarang menggunakan produk Xiaomi. Kenapa? Karena ya tadi durability-nya luar biasa, dan juga ditingkatkan terus ya. Ini user interface-nya sudah semakin smooth, kameranya juga tambah bagus. Yang dulu Redmi 3 Pro saya sama sekali nggak memikirkan masalah kameranya ya. Saya hanya fokus ke spesifikasi dan durability-nya yang luar biasa sekali, bertahan lama. Bahkan Redmi Note 7 ini sudah mungkin juga ratusan kali jatuh di meja kerja, di kamar mandi, di jalan. Saya ceroboh sekali yang ya seperti inilah. Nah, seperti ini. Masih luar biasa produk Xiaomi ini. Bahkan ini kan bukan kelas utama Xiaomi ya, Redmi ini kelas 2-nya. Yang pertamanya Srimi, yang kedua Redmi, yang 3 Poco. Luar biasa mereka, build quality-nya mantap, solid. Dan itulah sebabnya saya merekomendasikan ini ke teman-teman, karena saya praktikkan langsung. Dan tahun demi tahun akhirnya Xiaomi ini semakin membaik ya user interface-nya, walaupun masih jauh dengan MIUI. Ini sambil saya rekam saja layarnya. Walaupun tidak sebagus One UI ya, karena One UI itu sudah kelasnya bukan
UI design lagi, tapi UX design. Sudah jauh, mereka pengalaman lah, dan harganya juga lumayan jauh ya. Jadi wajar aja menurut saya. Kalau saya juga pengguna Samsung dulunya, Samsung Galaxy S2, dan memang luar biasa durability-nya. User interface-nya juga bagus karena mereka jauh sekali mungkin. Jadi jangan dibandingkan dengan itu ya, bandingkanlah dengan produk yang setaranya. Tapi jauh sekali Xiaomi ini lebih bagus, itu menurut saya. Dan MIUI-nya apakah sejelek itu? Saya rasa enggak ya, karena Redmi Note 7 ini masih didukung oleh mereka sampai saat ini. Sudah 2 tahun dari awal 2019 sampai saat ini masih didukung MIUI 12 walaupun masih Android 10 basisnya. Tapi semakin smooth, itu yang saya suka. Kalian bisa cek sendiri bagaimana Xiaomi mengemas dan memperbaiki user interface-nya. Bagaimana mereka memperbaiki kualitas kameranya, luar biasa sekali. Itu perlu proses ya, bukan langsung ngeplug langsung jadi seperti itu. Ini kalian bisa cek sendiri. Ini pusat kontrol seperti di iPhone yang bisa saya tarik dari sini. Di sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri seperti ini, notifikasi. Memang ya bukan karena apa ya, saya memang melihat secara objektif waktu itu karena kualitas durability-nya memang sangat bagus. Dan saya nggak setuju ya kalau MIUI ini sampah. Kalian bisa cek sendiri di produk-produk lain bagaimana user interface produk-produk smartphone yang lain. Saya nggak perlu menjelekkan yang lain lah. Kurang lebih aja. Mungkin ada beberapa yang malah lebih smooth di Xiaomi ya. Kalian bisa cek sendiri. Kalau masalah fitur itu ya tergantung selera masing-masing ya. Itu juga tergantung kebiasaan. Mereka memang sudah terbiasa menggunakan fitur itu, jadi mereka harus menggunakan produk yang sama lagi. Tapi untuk Xiaomi ini secara keseluruhan produknya luar biasa bagus. User interface-nya makin bagus, makin banyak fitur yang ditawarkan. Durability-nya juga tetap terjaga. Fitur-fiturnya baik secara software maupun hardware juga semakin meningkat ya. Mungkin sampai ini saja pembelaan saya untuk Xiaomi dan MIUI. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih like. Oke. Sangat menyudutkan sekali menurut saya. Mungkin karena Xiaomi saat ini nomor 1 di Indonesia ya. Market share-nya 28%. Mungkin karena Xiaomi saat ini market share-nya 28% ya, atau nomor 1 di Indonesia. Jauh meningkat, menyalip senior-seniornya yang secara year on year juga meningkat 112%.